Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Teman Mimpi Abu Nawas, tempat berkumpulnya kisah-kisah lucu, unik, dan penuh hikmah dari sang legenda cerdik Abu Nawas. Pada suatu sore, Abu Nawas duduk santai di halaman masjid sambil meneguk air zam-zam yang dibawa temannya dari Mekah. Angin bertiup pelan, menyejukkan pikirannya setelah seharian memberi nasihat kepada para pedagang di pasar. Tiba-tiba datanglah dua pengawal istana dengan tergesa-gesa. Mereka menunduk hormat. "Abu Nawas, Raja Harun al-Rasyid memanggilmu sekarang juga," kata salah satu pengawal. Tanpa banyak bertanya, Abu Nawas segera berdiri dan mengikuti mereka menuju istana. Sesampainya di sana, Raja tampak duduk dengan wajah kesal. Di depannya berdiri seorang lelaki tua berwajah teduh, namun tatapannya kosong. Lelaki itu hanya diam sambil sesekali menggerakkan tangan dan jarinya. "Abu Nawas," kata Raja, "lelaki ini datang dari desa jauh. Ia ingin menyampaikan sesuatu kepadaku, tapi dia bisu. Tidak ada yang mengerti apa maksud isyarat tangannya. Aku ingin kau memecahkan teka-teki orang bisu ini." Abu Nawas menatap lelaki bisu itu dengan rasa penasaran. Ia lalu mendekat dan duduk di depannya. Dengan pelan ia berkata, "Tunjukkan maksudmu padaku." Lelaki bisu itu menggerakkan tangannya ke atas, lalu menepuk dadanya. Kemudian menunjuk ke arah Raja sambil menggoyangkan telunjuknya cepat-cepat. Abu Nawas mengernyitkan dahi. "Apa maksudmu ini?" gumamnya dalam hati. Kemudian lelaki bisu itu menutup matanya, menepuk tanah 3 kali, lalu menengadahkan kedua tangannya ke langit. Abu Nawas menatap Raja dan berkata pelan, "Izinkan aku berpikir sebentar." Ia lalu berdiri, berjalan mondar-mandir di aula istana. Biasanya teka-teki sesulit apapun dapat ia pecahkan dengan cepat, namun kali ini ia benar-benar pusing. Apa maksudnya tangan ke atas, dada ditepuk, tunjuk Raja, tutup mata, tepuk tanah, angkat tangan ke langit? Aduh, pikirnya. Melihat Abu Nawas kebingungan, Raja tersenyum geli. "Bagaimana Abu Nawas, kau menyerah?" Abu Nawas menghela napas panjang. Ia menatap lelaki bisu itu dengan dalam, mencoba membaca matanya. Ia tahu mata tidak pernah bisa berbohong. Pelan-pelan ia berkata, "Apa maksudmu? Kau ingin menyampaikan bahwa kau telah kehilangan hartamu yang dikubur di tanah sebelum kau sakit, dan kau ingin memohon kepada Raja agar mengirim seseorang mengembalikannya untuk keluargamu." Lelaki bisu itu menggeleng cepat. Abu Nawas semakin pusing. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Untuk pertama kalinya ia tidak mampu menebak teka-teki orang. Tiba-tiba setelah seorang pengawal berbisik di telinga Raja, Raja tertawa pelan lalu berkata, "Abu Nawas, tahukah kau, lelaki itu sebenarnya datang hanya ingin menyerahkan hadiah kambing dan madu untukku. Gerakan tangannya itu adalah bahasa isyarat suku desanya. Kami baru saja memanggil seorang pedagang dari desanya yang kebetulan beredar di pasar untuk menerjemahkan." Abu Nawas menepuk dahinya sambil tertawa malu. "Wahai Raja, hari ini aku benar-benar kalah oleh orang bisu." Raja tertawa terbahak-bahak. "Jangan sedih Abu Nawas. Bahkan orang secerdikmu pun kadang perlu belajar bahwa tidak semua teka-teki harus dipecahkan dengan logika. Kadang kita hanya perlu penerjemah." Abu Nawas pun tertawa sambil menunduk hormat. Dalam hatinya ia berbisik, "Hari ini aku tidak hanya pusing, tapi juga diingatkan
tentang pentingnya kerendahan hati. Sejak saat itu, Abu Nawas semakin berhati-hati dalam menafsirkan isyarat manusia. Ia belajar bahwa bahasa hati terkadang lebih penting daripada bahasa lisan atau isyarat sekalipun. Pada malam harinya, Abu Nawas tengah kemalaman di suatu kota yang baru saja ia singgahi. Angin yang berhembus kencang membuat Abu Nawas kedinginan hingga menusuk tulang. Apalagi kala itu ia sudah merasakan kantuk berat. Ia pun berkeliling di tengah malam mencari rumah untuk menumpang menginap. Akan tetapi tidak ada satupun rumah penduduk yang penghuninya masih terjaga. Mereka semua sudah tertidur lelap. Tiba-tiba pandangannya tertuju kepada sebuah bangunan megah yang menjulang tinggi. Ketika ia mendekati bangunan tersebut, ternyata pintunya tidak terkunci. Setelah ia masuk ke dalamnya, tampaklah beberapa kursi panjang berjejer. Karena saking kantuknya, ia pun segera rebahan di kursi dan tertidur. Keesokan paginya, para pendeta menemukan Abu Nawas sedang tertidur lelap di atas kursi. Mereka terkejut dan marah karena mereka menganggap itu adalah tempat suci yang tak boleh dimasukin oleh sembarang orang. "Hai bangun, kenapa kau tertidur di sini?" tanya seorang pendeta dengan nada tinggi. Abu Nawas yang masih kantuk perlahan-lahan membuka kedua matanya. "Maaf tuan, saya numpang tidur semalam. Aku belum beristirahat," jawab Abu Nawas. "Tapi ini bukan penginapan, ini adalah gereja tempat untuk berdoa," jawab tuan pendeta. "Apa kalian yakin kalau ini tempat yang tepat untuk berdoa?" tanya Abu Nawas. "Tentu saja, kami setiap minggu berdoa di sini dan keinginan kami selalu dikabulkan," jawab salah satu pendeta. "Benarkah? Tapi kenapa doaku tadi malam tidak terkabul?" tanya Abu Nawas. "Kau berdoa di sini? Kamu itu kan orang Muslim, dan doa apa yang kau panjatkan?" kata pendeta balik bertanya. "Aku berdoa agar tidurku tidak terganggu, tapi nyatanya kalian datang membangunkanku," jawab Abu Nawas. Para pendeta ini pun tertawa mendengar jawaban Abu Nawas. Mereka lalu menyarankan supaya Abu Nawas beristirahat di tempat yang sudah disediakan. Kisah selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, suasana istana tampak lebih tegang dari biasanya. Baginda Raja duduk di singgasananya dengan alis berkerut. Ia baru saja mendengar kabar dari beberapa pejabatnya bahwa rakyat mulai mengeluh karena Abu Nawas selalu lolos dari hukuman. Bahkan ketika membuat keonaran kecil, banyak yang merasa bahwa Abu Nawas diperlakukan terlalu istimewa. "Sudah cukup," ujar sang raja dengan nada kesal. "Abu Nawas terlalu bebas. Kali ini aku akan menjualnya di pasar." Para menteri yang mendengarnya saling berpandangan. Menjual manusia? Bahkan itu Abu Nawas. Tapi tidak satu pun berani membantah ide raja. Maka diutuslah pengawal untuk menangkap Abu Nawas. Abu Nawas yang saat itu tengah duduk santai di depan rumahnya sambil mengelus janggutnya, tampak tenang ketika para pengawal mendekat. "Abu Nawas, kau dipanggil raja," kata salah satu pengawal. Abu Nawas menyeringai. Ia pun langsung bergegas ke istana. Benar saja, sesampainya di istana, Baginda Raja berkata, "Abu Nawas, kau akan kujual di pasar, biar kau tahu rasanya menjadi budak." Abu Nawas mengangguk tenang. "Baiklah tuanku, asal harganya cocok dan tempatnya teduh." Raja makin kesal. Ia memerintah agar Abu Nawas diikat dan dibawa ke pasar esok pagi. Keesokan harinya, pasar Baghdad penuh sesak. Kabar tentang raja menjual Abu Nawas telah menyebar ke seluruh kota.
Warga berkumpul dengan rasa penasaran. Pedagang, petani, pengemis, bahkan bangsawan berdatangan. Sang juru lelang dengan suara lantang membuka acara. Hadirin sekalian, hari ini atas perintah raja, kita akan melelang seorang budak istimewa, cerdas, licik, jenaka, dan sedikit menyebalkan. Inilah dia, Abu Nawas. Abu Nawas pun berdiri di atas panggung kecil, tangannya terikat, tapi tetap senyum lebar. Ia melambaikan tangan ke kerumunan seolah artis terkenal. "Siapa yang mau menawar?" teriak juru lelang. Seorang saudagar kaya mengangkat tangan. 50 dinar emas. 80, sahut pedagang kurma. 100 dinar, ujar seorang janda tua dengan suara lantang. Raja yang menyaksikan dari kejauhan terkekeh pelan, tapi yang terjadi kemudian membuatnya terkejut. Abu Nawas tiba-tiba berkata keras, "Tunggu, kalian semua harus tahu, siapapun yang membeli saya akan mendapatkan satu paket lengkap. Saya akan tinggal di rumah Anda, mengatur keuangan Anda, mengomentari makanan Anda, dan saya akan menuntut tidur di ranjang terbaik di rumah." Orang-orang mulai saling memandang. "Tunggu, belum selesai," lanjut Abu Nawas. "Saya juga mendengur dengan sangat keras, dan saya suka bernyanyi tengah malam." Kerumunan mulai tertawa. "Satu lagi," kata Abu Nawas dengan suara tenang, "saya punya kebiasaan unik. Saya selalu bertanya kenapa ini dan kenapa itu sepanjang hari. Saya akan membuat hidup Anda penuh filosofi atau frustasi." Saudagar yang menawarkan 100 dinar langsung mundur. Janda tua pura-pura batuk dan pergi. Pedagang kurma berbisik ke istrinya, "Untung belum dibayar." Raja terperanjat. "Apa maksudnya ini?" Juru lelang bingung. Apa ada yang masih ingin menawar?" Tiba-tiba Abu Nawas berseru, "Saya punya ide. Karena tidak ada yang mau membeli saya, bagaimana kalau saya yang akan membeli diri saya sendiri?" Orang-orang tertawa keras. Bahkan beberapa pengawal nyaris tak bisa menahan senyum. Abu Nawas lalu berteriak, "Aku tawar diriku sendiri 1 dinar perak." 2 dinar, kata seorang anak kecil ikut-ikutan. 5 dinar, dengan syarat aku tidak perlu pulang dengannya, canda seorang lelaki tua. Pasar berubah menjadi panggung hiburan. Baginda Raja menutupi wajahnya dengan jubah antara malu dan tertawa. Abu Nawas memandang ke arah Baginda Raja lalu membungkuk, "Wahai tuanku, apakah kau sekarang ingin aku lanjut dijual atau aku kembali ke istana sebagai penasihat lucumu?" Raja akhirnya bangkit dari tempat duduknya dan berkata, "Cukup Abu Nawas, kau berhasil lagi mengubah hukuman menjadi pesta." Abu Nawas mengangkat alis. "Apakah itu berarti saya dapat bonus tuanku?" Raja tak kuasa menahan tawa. "Bawa dia kembali ke istana, tapi jangan diberi dia ranjang terbaik." Orang-orang di pasar bersorak, dan cerita tentang Abu Nawas yang dilelang tapi malah melelang dirinya sendiri pun menyebar ke seluruh penjuru Baghdad, bahwa tak ada yang bisa mengalahkan kecerdikan si pujangga gila itu. Kisah selanjutnya. Pada suatu malam yang sunyi di istana Baghdad, Raja Harun ar-Rasyid duduk termenung di singgasananya. Bulan purnama bersinar terang menembus jendela istana, menambah suasana hening dan hikmat. Malam itu Raja Harun memanggil para ahli nuju istana, yaitu orang-orang yang mengaku bisa membaca masa depan dan menafsirkan takdir hanya dengan menatap bintang-bintang. "Aku ingin tahu," kata Raja, "siapa di antara kalian yang benar-benar bijak. Malam ini aku akan mengadakan debat terbuka." Para ahli nuju menunduk hormat.
Namun tiba-tiba raja melanjutkan, "Dan aku juga mengundang Abu Nawas untuk ikut dalam debat ini." Para ahli nuju saling berpandangan. Mereka tertawa pelan. "Abu Nawas, apa yang bisa dilakukan tukang lawak itu dalam debat tentang takdir dan bintang?" bisik mereka meremehkan. Tak lama, Abu Nawas masuk dengan langkah santai. Jubah putihnya berkibar pelan tertiup angin malam. Wajahnya tenang, matanya bersinar cerdas. "Wahai raja, hamba datang menemui undangan Baginda," ucap Abu Nawas sambil menunduk hormat. Raja tersenyum. "Baik, para ahli nuju, sampaikan pendapat kalian tentang nasib manusia." Ahli nuju pertama berkata, "Nasib manusia sepenuhnya ditentukan oleh garis bintang mereka sejak lahir." Ahli nuju kedua menimpali, "Benar, tidak ada yang bisa melawan takdir bintang." Abu Nawas mendengarkan sambil menahan tawa. Ia pun berkata, "Wahai para ahli nuju, jika begitu, apakah kalian bisa menebak nasib kalian sendiri besok pagi?" Mereka terdiam. "Jika bintang kalian berkata besok kalian akan mati, apa kalian akan pasrah dan tidur nyenyak malam ini?" lanjut Abu Nawas. Para ahli nuju mulai gelisah. Abu Nawas mendekat, menatap mereka dengan sorot tajam penuh wibawa. "Ketahuilah," katanya lantang, "takdir memang ditentukan oleh Allah. Namun Allah juga memberi manusia akal untuk memilih dan berusaha. Jika hanya menatap bintang tanpa berbuat baik dan berhati bersih, maka bintang itu tak akan menolong kalian di akhirat nanti." Para ahli nuju menunduk malu. Raja Harun tertawa puas. "Wahai Abu Nawas, sekali lagi engkau menunjukkan bahwa ilmu, akal, dan iman jauh lebih penting daripada sekedar menebak nasib," ujar raja. Abu Nawas tersenyum. "Hamba hanya ingin mengingatkan raja bahwa masa depan manusia bukan ditentukan oleh bintang, melainkan oleh amal baik dan izinnya." Malam itu debat pun selesai. Para ahli nuju pulang dengan wajah pucat, sementara Abu Nawas berjalan keluar istana dengan langkah ringan, menatap bulan purnama sambil berbisik. Bulan bersinar karena cahaya matahari, dan manusia bersinar karena cahaya kebaikan di hatinya. Raja Harun ar-Rasyid sedang duduk di istananya dengan wajah muram. Beberapa pejabat kerajaan datang membawa kabar buruk. Kapal-kapal dagang kerajaan sering terlambat karena ombak besar di lautan. Ini membuat perekonomian terganggu dan para saudagar mengeluh. Raja pun mengerutkan dahi, lalu mengumpulkan para penasihatnya. "Apakah ada solusi untuk masalah ini?" tanyanya. Para penasihat kebingungan, hingga tiba-tiba seseorang menyebut nama Abu Nawas. "Baginda, hanya Abu Nawas yang cukup cerdik untuk mencari solusi bagi masalah ini," kata salah satu menteri. Abu Nawas yang sedang asik bercengkrama dengan teman-temannya di kedai teh tiba-tiba didatangi pengawal istana. "Abu Nawas, Baginda Raja memanggilmu segera ke istana." Dengan senyum khasnya, Abu Nawas langsung bergegas. Sesampainya di istana, Raja Harun menjelaskan masalahnya. "Aku ingin kau menemukan cara agar ombak tidak lagi mengganggu kapal-kapal dagangku." Abu Nawas berpikir sejenak, lalu tersenyum. "Baginda, izinkan hamba menangani masalah ini, tapi hamba membutuhkan dana besar untuk melaksanakan rencana ini." Raja yang sudah terbiasa dengan akal-akal Abu Nawas sedikit curiga. "Apa rencanamu?" Abu Nawas menjawab, "Hamba akan membeli ombak dari lautan agar tidak lagi mengganggu kapal-kapal dagang." Para penasihat kaget mendengar ide Abu Nawas. Bagaimana mungkin ombak bisa dijual? Namun Raja Harun yang sudah penasaran justru tertarik. "Berapa yang kau butuhkan Abu Nawas?" tanyanya. 100 peti emas paduka, jawab Abu Nawas dengan penuh percaya diri. Raja yang merasa ini ide gila namun menarik, setuju dan langsung menyuruh bendahara memberikan emas tersebut kepada Abu Nawas.
Tapi jika kau gagal, aku akan menghukummu, kata raja mengancam. Abu Nawas pergi ke tepi lautan bersama pengawal kerajaan. Di sana, ia berdiri di hadapan lautan yang berombak dan mulai berbicara. Wahai ombak, mulai hari ini engkau telah menjadi milik Baginda Raja. Jangan lagi kau mengganggu kapal-kapal dagang kami. Para pengawal yang melihatnya hanya bisa terdiam. Mereka berpikir Abu Nawas sudah gila. Kemudian Abu Nawas mengisi beberapa kendi dengan air laut dan berkata, ini adalah bukti kepemilikan ombak. Sekarang ombak di lautan sudah menjadi milik raja. Abu Nawas kembali ke istana dan menyerahkan kendi-kendi berisi air laut kepada raja. Baginda, mulai hari ini ombak telah menjadi milik Anda. Silahkan perintahkan ombak untuk tidak mengganggu kapal-kapal dagang. Raja mengamati kendi itu dengan bingung. Bagaimana mungkin? Tanyanya. Abu Nawas tersenyum dan berkata, karena Baginda telah membeli ombak, maka kini ombak adalah milik Anda. Jika ada ombak yang mengganggu kapal-kapal, maka mereka harus meminta izin kepada Baginda. Raja terdiam, lalu tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, aku tahu kau menipuku, tapi aku sangat terhibur. Aku tidak akan menghukummu, tapi lain kali jangan coba-coba menipuku lagi. Abu Nawas hanya tersenyum. Ia telah berhasil mengerjain raja dan mendapatkan 100 peti emas tanpa harus bersusah payah. Beberapa hari kemudian, raja memanggil Abu Nawas kembali. Abu Nawas, kau telah menjual ombak kepadaku. Sekarang aku ingin menjual angin kepadamu, kata raja sambil tertawa. Abu Nawas pura-pura terkejut, lalu berkata, baik Baginda, hamba akan membeli angin, tapi hamba hanya bisa membayar dengan uang yang berbentuk angin juga. Raja kembali tertawa dan akhirnya memberikan Abu Nawas hadiah karena kecerdikannya. Kisah selanjutnya. Di suatu siang yang terik, seorang utusan kerajaan datang dengan tergesa-gesa menunggangi kuda putihnya di jalan berdebu. Abu Nawas, serunya keras. Abu Nawas yang tengah bersantai di bawah pohon beringin tua membuka matanya setengah malas. Kalau ada utusan kerajaan, pasti ada hal aneh yang melibatkan aku lagi, gumamnya sambil menguap. Utusan itu turun dari keduanya dengan wajah serius. Baginda Raja memanggilmu ke istana. Ada tugas penting untukmu. Abu Nawas mengangkat alis. Tugas penting? Ujarnya sambil tersenyum kecil. Dengan santai, ia bangkit dan mengikuti utusan ke istana. Setibanya di sana, suasana terasa berbeda. Para pejabat berbisik-bisik, sementara para prajurit menahan tawa. Di singgasana, Baginda Raja menyambutnya dengan senyum penuh teka-teki. Abu Nawas, aku punya tugas untukmu. Hamba siap Baginda, jawab Abu Nawas. Ia memberi isyarat kepada pelayannya yang segera datang membawa sebuah meja kecil dan meletakkannya di hadapan Abu Nawas. Di atas meja itu terdapat seekor ayam mentah, beberapa bumbu dapur, dan sepanci beras. Aku ingin kau memasak makanan yang lezat untukku, ujar Baginda. Senyumnya semakin lebar, tapi ingat, kau harus melakukannya tanpa menggunakan api. Ruangan seketika hening. Para pejabat dan prajurit yang hadir menahan tawa, menunggu reaksi Abu Nawas. Bahkan burung beo peliharaan istana tiba-tiba berkicau. Tanpa api, tanpa api, seolah mengejek tantangan yang diberikan. Abu Nawas berdiri diam, matanya mengamati ayam mentah dan panci beras itu dengan serius. Dalam hati ia bergumam, ini pasti cara Baginda menguji kecerdasanku. Tapi kali ini tantangannya sungguh mustahil. Baginda Raja memperhatikan Abu Nawas dengan penuh antusias. Nah, Abu Nawas, bisakah kau menyelesaikan tugas ini? Aku beri waktu sampai sore hari. Ingat, tidak boleh ada api. Aku ingin melihat apakah kecerdasanmu benar-benar sehebat yang diceritakan orang. Abu Nawas tersenyum kecil, meskipun dalam hatinya ia tahu ini bukanlah tugas mudah. Ia memeguk hormat dan berkata, Baginda, tugas ini memang sulit,
tetapi hamba akan mencobanya. Mohon izinkan hamba membawa ayam ini beserta perlengkapannya ke rumah hamba." Baginda raja mengangguk. "Silahkan bawa, tapi ingat, tidak ada api." Ketika Abu Nawas berjalan keluar istana dengan bahan-bahan masakan itu, orang-orang mulai berkumpul di jalan. Mereka penasaran dan bertanya-tanya, "Abu Nawas, kenapa kau membawa ayam mentah dan panci?" tanya seorang tetangga. "Aku disuruh baginda memasak tanpa api," jawab Abu Nawas sambil tersenyum penuh teka-teki. Mendengar itu, orang-orang tertawa terbahak-bahak. "Masak tanpa api? Itu mustahil Abu Nawas. Kali ini kau pasti kalah." Namun Abu Nawas hanya mengangkat bahu dan melanjutkan langkahnya dengan santai. Ia berpikir keras, mencoba mencari cara untuk menyelesaikan tantangan ini. Setibanya di rumah, ia meletakkan ayam, panci, dan bumbu-bumbu di atas meja kayu tua. Ia duduk sambil menopang dagu. "Baiklah Abu Nawas, kau harus berpikir. Memasak tanpa api, ini benar-benar tantangan yang menggelikan. Tapi kalau aku menyerah, aku akan jadi bahan tertawaan seumur hidup," gumamnya. Ia lalu memanggil istrinya yang selama ini selalu sabar menghadapi tingkah lakunya. "Istriku, apakah kau punya ide bagaimana memasak tanpa api?" tanyanya. Sang istri menggeleng sambil tertawa kecil. "Suamiku yang pintar, kali ini aku benar-benar bingung. Tapi aku yakin kau pasti punya akal." Abu Nawas tersenyum. "Tentu saja aku harus punya akal. Kalau tidak, aku akan kembali ke istana dengan tangan kosong, dan baginda pasti akan tertawa puas." Setelah berpikir keras selama berjam-jam, tiba-tiba wajah Abu Nawas berubah cerah. Ia menepuk dahinya dan berseru, "Aha, aku tahu apa yang harus aku lakukan," serunya penuh semangat. Istrinya yang sedang menyiapkan teh di dapur melongok ke arahnya. "Kau sudah menemukan solusinya?" tanyanya dengan nada setengah heran. "Tentu saja," jawab Abu Nawas, senyumnya penuh misteri. Tanpa membuang waktu, ia segera keluar rumah dan mulai mengumpulkan batu-batu di sekitar pekarangannya. Setelah batu-batu itu terkumpul, ia menyalakan api unggun besar dan menaruh batu-batu tersebut di atasnya. Sambil mengamati api yang berkobar, Abu Nawas tersenyum penuh akal. Ia tahu rencananya akan mengejutkan banyak orang. Tiba-tiba dari dalam rumah terdengar suara istrinya memanggil, "Suamiku, suamiku, baginda raja datang." Dengan cepat Abu Nawas berlari menemui raja yang sudah berdiri di hadapan rumahnya, dikelilingi oleh warga setempat yang penasaran. Baginda raja menyilangkan tangan dan berkata, "Abu Nawas, hari sudah hampir sore. Apakah masakanmu sudah jadi?" Abu Nawas tersenyum tenang. "Belum baginda, hamba sengaja menunggu baginda datang untuk menyaksikan sendiri bagaimana hamba memasak tanpa api." Orang-orang yang mendengar itu langsung terkejut. "Yang benar saja, Abu Nawas bisa memasak tanpa api," bisik mereka satu sama lain. Abu Nawas pun segera mengambil batu-batu yang sudah dipanaskan di api unggun dan meletakkannya di depan rumah. Baginda raja menatapnya dengan dahi terkejut. "Apa-apaan ini Abu Nawas? Kenapa kau membawa batu-batu itu?" Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Batu-batu ini ajaib baginda, mereka bisa mengeluarkan panas." Sambil berkata demikian, Abu Nawas meletakkan sebuah penampang seng di atas batu-batu panas itu. Lalu dengan hati-hati ia menaruh ayam mentah di atasnya. Beberapa menit kemudian daging ayam mulai berubah warna. Abu Nawas dengan cekatan menaburkan bumbu yang sudah disiapkan. Aroma lezat pun langsung menyebar, terbawa angin dan mengelitik hidung semua orang di sekitar. Para warga yang menyaksikan langsung ternganga. Sementara baginda raja tampak terkejut. "Luar biasa Abu Nawas, aku tidak menyangka kau benar-benar bisa menyelesaikan tugas ini," seru baginda.
"Dari mana kau mendapatkan batu ajaib ini?" Abu Nawas tersenyum penuh tipu muslihat. "Batu-batu ajaib ini ada di rumah hamba, Baginda. Jika Baginda berkenan, hamba akan menyerahkannya kepada Baginda, asal ditukar dengan sekarung emas." Baginda Raja berpikir sejenak, lalu mengangguk. "Baiklah, keluarkan semua batu ajaibmu. Aku akan membayarnya dengan sekarung emas." Tanpa ragu, Abu Nawas memasukkan batu-batu itu ke dalam sebuah peti. Lalu para prajurit segera membawanya ke istana. Sesampainya di sana, raja dengan penuh rasa ingin tahu membuka peti tersebut. Namun yang ditemukannya hanyalah batu-batu biasa, tanpa panas, tanpa keajaiban. Baginda Raja terdiam sejenak, lalu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, Abu Nawas, kau berhasil mengelabiku lagi." Abu Nawas yang mendengar itu ikut ketawa. Salah satu warga yang penasaran bertanya, "Abu Nawas, bagaimana batu itu bisa mengeluarkan panas?" Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Sebenarnya aku hanya menggunakan metode memasak tradisional. Aku memanaskan batu-batu itu dengan api, lalu memasak di atasnya. Jadi ini bukan batu ajaib seperti yang Baginda kira, melainkan hanyalah akal-akalan belaka." Semua orang pun tertawa menikmati kepintaran Abu Nawas yang lagi-lagi berhasil mengelabui raja. Kisah selanjutnya. Pada sore harinya, Abu Nawas sedang berjalan pulang dari masjid. Di tepi jalan, ia melihat seorang anak laki-laki kecil duduk menunduk. Wajahnya pucat, bajunya compang-camping, tangisnya ditahan meski matanya sembab. Abu Nawas pun mendekat. "Kenapa kau menangis di sini sendirian, nak?" tanyanya lembut. Anak itu menatapnya sedih. "Aku tidak punya siapa-siapa, Tuan. Ayah dan ibuku sudah meninggal. Rumah dan ladang warisan ayahku dirampas orang jahat. Sekarang aku hanya tidur di bawah pohon." Abu Nawas menahan napas. Matanya menatap langit senja yang mulai temaram. "Siapa yang merampas hartamu, nak?" tanyanya pelan namun tajam. "Seorang saudagar kaya di pasar, Tuan. Katanya hutang ayahku padanya belum lunas, padahal ayahku sudah membayar sebelum wafat." Abu Nawas menepuk bahu si anak. "Jangan khawatir, nak. Besok aku akan kembali ke rumahmu." Keesokan harinya, Abu Nawas mendatangi toko saudagar kaya itu. Ia berpakaian sederhana, hanya membawa kantong kecil di tangannya. "Salam sejahtera, Tuan saudagar," sapa Abu Nawas. Saudagar menatapnya malas. "Apa mau pengemis sepertimu di tokoku?" Abu Nawas tersenyum kecil. "Aku hanya mau menukar benda ini, Tuan, dengan rumah anak yatim yang kau rampas." Saudagar itu tertawa terbahak-bahak. "Menukar rumah dengan kantong kecilmu? Kau gila?" Abu Nawas membuka kantongnya pelan. Di dalamnya ada batu hitam kecil yang mengkilap, memancarkan cahaya saat terkena sinar matahari. "Ini adalah batu penarik harta. Siapapun yang memilikinya, emas dan perak akan datang kepadanya seperti air bah," kata Abu Nawas meyakinkan. Saudagar itu menatap batu itu dengan mata berbinar. "Benarkah? Kalau begitu, tukar dengan rumah anak yatim itu. Bahkan kalau kau mau, ambil juga kebun belakang rumah itu." Abu Nawas tersenyum, lalu menyerahkan batu itu. "Ingat, batu ini hanya akan bekerja jika pemiliknya tidak rakus dan tidak menindas anak yatim." Saudagar itu tertawa meremehkan. Ia langsung mengirim utusan memanggil anak yatim tersebut, menyerahkan surat rumah dan kunci kebun. Anak itu meneteskan air mata haru, menatap Abu Nawas dengan penuh rasa syukur. Malamnya, saudagar kaya itu menunggu emas dan perak datang ke rumahnya. Namun sampai ayam berkokok,
Tak ada satu keping pun yang muncul. Ia marah besar. Esoknya, ia mencari Abu Nawas ke seluruh Baghdad. Saat bertemu, ia mengamuk. "Batu ini tidak ada gunanya. Kau menipuku, Abu Nawas." Abu Nawas hanya tersenyum tenang. "Aku sudah bilang, batu ini hanya berguna bagi orang yang tidak rakus dan tidak menindas anak yatim. Jadi, sebenarnya batu itu bekerja. Lihatlah, sekarang anak yatim itu kembali punya rumah, dan kau kehilangan keserakahanmu meski hanya sebentar." Saudagar itu terdiam. Hatinya tersentak oleh kata-kata Abu Nawas yang menohok. Perlahan, ia menunduk, malu pada dirinya sendiri. Sejak hari itu, anak yatim tersebut tinggal di rumahnya dengan tenang. Sedangkan sang saudagar mulai berubah. Ia belajar berbagi dan tak lagi menindas orang miskin. Dan Abu Nawas pun berjalan pulang dengan hati lapang, sambil berbisik pelan, menipu orang jahat demi menolong anak yatim adalah tipu daya yang akan selalu diridhoi oleh Tuhan. Pada suatu hari, Abu Nawas pergi ke pasar untuk membeli daging. Saat sedang memilih-milih, tiba-tiba datang 3 orang preman bertato yang terkenal sadis. Mereka memalak setiap orang yang ada di pasar dengan golok di tangan. Tak satu pun orang berani melawan, karena siapapun yang menentang mereka pasti akan dibunuh. Satu persatu para pedagang dan para pembeli di pasar dipaksa menyerahkan uang. Ada yang memberi 1 dinar, ada yang memberi 2 dinar, bahkan lebih demi menyelamatkan diri mereka. Ketika giliran Abu Nawas tiba, seorang preman mendekatinya dan berkata, "Mana uangmu?" Namun Abu Nawas hanya tersenyum dan diam. Preman itu mengulang dengan suara lebih keras, "Mana uangmu?" Namun Abu Nawas tetap diam dan tersenyum. Merasa tidak dihiraukan, preman itu akhirnya berteriak, "Mana uangmu, wahai pria tuli?" Namun seketika preman itu terdiam dan merenung. Kenapa aku harus berteriak-teriak padahal dia tuli? Akhirnya mereka pun mencoba berbicara dengan bahasa isyarat, tetapi Abu Nawas tetap tidak bereaksi dan tampak kebingungan. Merasa frustasi dan tidak tahu harus berkata apa, ketiga preman itu menyerah. Mereka mengangkat tangan tanda pasrah dan pergi meninggalkan Abu Nawas tanpa mengambil sepeser pun uang darinya. Sementara itu, mereka tetap membawa sekantong penuh uang hasil memalak orang-orang di pasar. Setelah para preman pergi, orang-orang berlari mendekati Abu Nawas dan bertanya, "Wahai tuan, siapa nama Anda?" Abu Nawas pun tersenyum dan berkata, "Perkenalkan, saya Abu Nawas." Mereka pun terkejut. "Loh, tuan tidak tuli?" Abu Nawas pun tertawa kecil dan menjawab, "Saya normal, pendengaran saya pun baik. Bahkan tadi saat mereka berteriak di telinga saya, hampir pecah genang telinga saya. Namun saya tetap berpura-pura tuli agar bisa lolos dari mereka tanpa kehilangan uang sepeser pun." Setelah itu, Abu Nawas memberikan nasihat kepada orang-orang di pasar. Dalam hidup, kepintaran tidak selalu harus digunakan untuk melawan dengan kekuatan. Kadang, berpura-pura bodoh atau lemah justru bisa menyelamatkan kita dari bahaya yang lebih besar. Gunakan akal dan kecerdikanmu untuk menghadapi situasi yang sulit, karena tidak semua pertempuran harus dimenangkan dengan kekerasan. Orang-orang di pasar pun mengangguk setuju dan belajar satu hal penting dari kecerdikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Saat menjelang sore, di balairung istana, seorang ulama istana berdiri dengan dada membusung. Ia dikenal lantang dalam ceramah, sorbannya panjang, dan wajahnya selalu tampak serius. Ia mendekati Raja Harun ar-Rasyid dan berkata, "Wahai Paduka, negeri ini butuh pembersihan. Banyak orang mengaku beriman, padahal lalai dari agama. Izinkan hamba menilai siapa yang sungguh-sungguh beriman di Baghdad." Raja pun mengangguk.
Namun sebelum perintah itu dijalankan, ia memanggil Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas," kata sang raja, "bagaimana jika engkau saja yang menilai keimanan rakyatku? Engkau terkenal bijak dan kadang nyeleneh." Abu Nawas tersenyum simpul. "Ampun Paduka yang mulia, menilai iman seseorang adalah tugas berat. Tapi jika Paduka mengizinkan, hamba akan mencobanya dengan cara hamba sendiri." Keesokan harinya, Abu Nawas berdiri di tengah pasar, membawa sebuah timbangan besar dari kayu dengan tulisan aneh, "Penimbang keimanan, gratis tanpa syarat." Orang-orang segera berkerumun. Seorang lelaki bersorban rapi dan baju putih bersih maju paling depan, wajahnya penuh percaya diri. "Aku yang pertama. Aku imam masjid, pengajar kitab, dan setiap hari berpuasa sunnah." Abu Nawas tersenyum. Ia berkata, "Silahkan berdiri di atas timbangan ini." Saat lelaki itu naik, Abu Nawas memasukkan beberapa benda ke sisi timbangan lainnya. Sebuah tasbih dari emas, sepotong pakaian lusuh, dan kain sajadah yang sobek. Lalu ia menimbang, pura-pura menghitung. "Wah, nilainya hanya setengah dari penuh," ucap Abu Nawas. "Sayang sekali, masih terlalu berat di lidah, ringan di hati." Orang-orang terdiam. Lelaki itu marah dan pergi dengan wajah merah padam. Kemudian datang seorang wanita tua, pakaiannya compang-camping, tangannya membawa keranjang kurma. Ia hanya tersenyum malu-malu. "Aku hanya bisa sholat 5 waktu, tak hafal banyak ayat, kadang lupa puasa Senin Kemis," katanya lirih. Abu Nawas menyuruhnya naik ke timbangan. Kali ini ia meletakkan sepotong roti, air mata, dan sebuah sapu dari daun kering. Ia menimbang lalu berkata pelan, "Subhanallah, keimananmu hampir penuh, karena kau tidak sibuk menghitung amal, tapi sibuk menjalani hidup dengan ikhlas." Kerumunan mulai gelisah. Beberapa orang yang tadinya sombong mulai tertunduk. Tiba-tiba ulama istana datang. Ia berteriak, "Ini penghinaan. Iman tak bisa diukur dengan kayu dan benda remeh seperti itu." Abu Nawas menunduk hormat. "Benar Tuan, maka dari itu hamba tak benar-benar menimbang. Hamba hanya mencerminkan isi hati lewat simbol." Ia mendekat dan berbisik, "Tuan, iman yang paling keras diucapkan, seringkali yang paling rapuh, tapi iman yang tak disebut-sebut bisa jadi yang paling kuat." Seketika suasana sunyi. Raja Harun ar-Rasyid yang menyaksikan dari balkon pun mengangguk pelan. Hari itu pasar Baghdad belajar satu hal: keimanan bukan tentang penampilan, bukan tentang kata-kata, tapi tentang akhlak, keikhlasan, dan rendah hati. Dan Abu Nawas seperti biasa tidak menggurui dengan suara keras, tapi dengan sindiran yang menampar tanpa membuat malu. Iman sejati bukan yang paling keras disuarakan, tapi yang paling tulus dijalankan. Kisah selanjutnya. Saat itu Abu Nawas baru saja pulang dari istana setelah dipanggil baginda. Ia tidak langsung pulang ke rumah, melainkan berjalan-jalan lebih dahulu ke perkampungan orang-orang Baduy. Ini memang sudah menjadi kebiasaan Abu Nawas yang suka mempelajari adat istiadat orang-orang Baduy. Pada suatu perkampungan, Abu Nawas sempat melihat sebuah rumah besar yang dari luar terdengar suara bingar-bingar seperti suara kerumunan puluhan orang. Abu Nawas tertarik, ingin melihat untuk apa orang-orang Baduy berkumpul di sana. Ternyata di rumah besar itu adalah tempat orang Baduy menjual bubur haris, yaitu bubur khas makanan para petani. Tapi Abu Nawas tidak segera masuk ke rumah besar itu. Merasa lelah dan ingin beristirahat, maka ia terus berjalan ke arah pinggiran desa.
Abu Nawas beristirahat di bawah sebatang pohon rindang. Ia merasa hawa di situ amat sejuk dan segar, sehingga tidak berapa lama kemudian mengantuk dan tertidur di bawah pohon. Abu Nawas tak tahu berapa lama ia tertidur. Tahu-tahu ia merasa dilempar ke atas lantai tanah. Brak! Ia pun tergagap bangun. Kurang ajar, siapa yang melemparku? Tanyanya heran sembari menengok ke kanan kiri. Ternyata ia berada di sebuah ruangan pengap berjeruji besi seperti penjara. "Hai, keluarkan aku. Kenapa aku dipenjara di sini?" Tidak berapa lama kemudian muncul seorang baduy bertubuh besar. Abu Nawas memperhatikan dengan seksama. Ia ingat orang inilah yang menjual bubur haris di rumah besar di tengah desa. "Jangan teriak-teriak, cepat makan ini," kata orang sembari menyodorkan piring ke lubang ruangan. Abu Nawas tidak segera makan. "Mengapa aku dipenjara? Kau akan kami sembelih dan akan kami jadikan campuran bubur haris." "Hah? Jadi yang kau jual di tengah desa itu bubur manusia?" "Tepat, itulah makanan favorit kesukaan kami." "Kami? Jadi kalian sekampung suka makanan daging manusia?" "Iya, termasuk dagingmu. Sebab besok pagi kau akan kami sembelih." "Sejak kapan kalian makan daging manusia?" "Oh, sejak lama. Setidaknya sebulan sekali kami makan daging manusia." "Dari mana saja kalian dapatkan daging manusia?" "Kami tidak mencari kemana-mana. Hanya setiap kali ada orang masuk atau lewat di desa kami, pasti kami tangkap dan akhirnya kami sembelih untuk dijadikan bubur." Abu Nawas diam sejenak. Ia berpikir keras bagaimana caranya bisa meloloskan diri dari bahaya maut ini. Ia merasa heran, kenapa Baginda tidak mengetahui bahwa di wilayah kekuasaannya ada kanibalisme, ada manusia makan manusia. Barangkali para menteri hanya melaporkan hal-hal yang baik-baik saja. Mereka tidak mau bekerja keras untuk memeriksa keadaan penduduk, pikir Abu Nawas. Baginda harus mengetahui hal seperti ini secara langsung. Kalau perlu, setelah memberi makan berupa bubur, baduy itu langsung meninggalkan Abu Nawas. Abu Nawas tentu saja tak berani makan bubur itu. Jangan-jangan bubur itu adalah bubur manusia. Ia menahan lapar semalam, tak tidur. Tubuhnya yang kurus makin menipis kurus. Esok harinya baduy itu datang lagi. "Bersiaplah, sebentar lagi kau akan mati." Abu Nawas berkata, "Tubuhku ini kurus. Kalaupun kau sembelih, kau tidak akan memperoleh daging yang banyak. Kalau kau setuju, nanti sore akan kubawakan temanku yang bertubuh gemuk. Dagingnya bisa kalian makan selama 5 hari. Benarkah?" "Benar, aku tidak pernah bohong." Orang baduy itu diam sejenak. Ia menatap tajam ke arah Abu Nawas. Entah kenapa, akhirnya orang baduy itu mempercayai dan melepaskan Abu Nawas. Abu Nawas langsung pergi ke istana menghadap Baginda. Setelah berbasa-basi, maka Baginda bertanya kepada Abu Nawas, "Ada apa Abu Nawas? Kau datang tanpa kupanggil." "Ampun tuanku, hamba baru saja pulang dari suatu desa yang aneh." "Desa aneh? Apa keanehannya?" "Di desa tersebut ada orang menjual bubur haris yang khas dan sangat lezat. Di samping itu, hawa di desa itu benar-benar sejuk dan segar. Aku ingin berkunjung ke desa itu. Pengawal, siapkan pasukan." "Ampun tuanku, jangan membawa banyak pengawal. Tuanku harus menyamar jadi orang biasa. Tapi ini demi keselamatanku sebagai seorang raja." "Ampun tuanku, jika bawa-bawa tentara,
maka orang sedesa akan ketakutan dan tuanku tak akan dapat melihat orang menjual bubur khas itu. Baiklah, kapan kita berangkat? Sekarang juga tuanku, supaya nanti sore kita sudah datang di perkampungan itu. Demikianlah Baginda dengan menyamar sebagai orang biasa mengikuti Abu Nawas ke perkampungan orang-orang Baduy kanibal. Abu Nawas mengajak Baginda masuk ke rumah besar tempat orang-orang makan bubur. Di sana mereka membeli bubur. Baginda memakan bubur itu dengan lahapnya. "Betul katamu, bubur ini memang lezat," kata Baginda setelah makan. "Kenapa buburmu tidak kau makan, Abu Nawas?" "Hamba masih kenyang, Baginda," kata Abu Nawas sambil melirik dan berkedip ke arah penjual bubur. Setelah makan, Baginda diajak ke tempat pohon rindang yang hawanya sejuk. "Betul juga katamu, di sini hawanya memang sejuk dan segar." Aku kok ngantuk sekali," kata Baginda. "Tunggu tuanku, jangan tidur dulu. Hamba pamit, mau buang air kecil di semak belukar sana." "Baik, pergilah Abu Nawas." Baru saja Abu Nawas melangkah pergi, Baginda sudah tertidur. Tapi ia segera terbangun lagi ketika mendengar suara bentakan keras. "Hai orang gendut, cepat bangun, atau kamu kami sembelih di tempat ini." Ternyata Baduy penjual bubur sudah berada di belakang Baginda dengan pedang yang mengarah ke leher Baginda. "Apa-apaan ini?" protes Baginda. "Jangan banyak cakap, cepat jalan." Baginda mengikuti perintah orang Baduy itu dan akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. "Mengapa aku di penjara?" "Besok kau akan kami sembelih. Dagingmu kami campur dengan tepung gandum dan jadilah bubur haris yang terkenal lezat." Astagfirullah. "Jadi yang kumakan tadi?" "Betul, kau telah memakan bubur kami, bubur manusia." Baginda mau muntah tapi tidak bisa. "Sekarang tidurlah, berdoalah, sebab besok kau akan mati." "Tunggu, mau apa lagi? Berapa penghasilanmu sehari dari menjual bubur itu?" 50 dirham. "Cuma segitu?" "Iya." "Aku bisa memberimu 500 dirham hanya dengan menjual topi." Masa? Sekarang berikan aku bahan kain untuk membuat topi. Besok pagi boleh kau coba menjual topi buatanku itu ke pasar. Hasilnya boleh kau miliki semua." Baduy itu ragu. Ia berbalik melangkah pergi. Tak lama kemudian kembali lagi dengan bahan-bahan untuk membuat topi. Esok paginya Baginda menyerahkan sebuah topi yang bagus kepada si Baduy. Baginda berpesan, "Jualah topi ini kepada Menteri Farhan di istana Baghdad." Baduy itu menuruti saran Baginda. Menteri Farhan terkejut saat melihat seorang Baduy datang menemuinya. "Kau mau apa?" tanya Farhan. "Menjual topi ini." Farhan melirik. Topi itu memang bagus. Ia mencoba memeriksanya dan alangkah terkejutnya ketika melihat hiasan berupa huruf-huruf yang maknanya adalah surat dari Baginda yang ditujukan kepada dirinya. "Berapa harga topi ini?" 500 dirham, tak boleh kurang." "Baik, aku beli." Baduy itu langsung pulang dengan wajah ceria. Sama sekali ia tak tahu jika Farhan telah mengutus seorang prajurit untuk mengikuti langkahnya. Siangnya, prajurit itu datang lagi ke istana dengan melaporkan lokasi perkampungan si penjual bubur. Farhan cepat bertindak sesuai pesan di surat Baginda. 1000 orang tentara bersenjata lengkap dibawa ke perkampungan itu. Semua orang Baduy di kampung itu ditangkapi, sementara Baginda berhasil diselamatkan. "Untung kau bertindak cepat,"
terlambat sedikit saja, aku sudah jadi bubur, kata Baginda kepada Farhan. Semua ini gara-gara Abu Nawas, Baginda, kata Farhan. Benar, tapi juga salahmu. Kau tak pernah memeriksa perkampungan ini bahwa penghuninya adalah orang-orang kanibal. Bagaimanapun, Abu Nawas harus dihukum. Ya, itu pasti. Hukuman mati, sahut Farhan. Hukuman mati? Ya, kita coba. Apakah dia bisa meloloskan diri? Sahut Baginda. Cerita selanjutnya. Pada suatu malam yang gelap gulita, ketika bulan bersembunyi di balik awan dan bintang pun enggan menampakkan sinarnya, kota Baghdad menjadi sangat sunyi. Hanya suara serangga malam dan desau angin yang terdengar di sepanjang jalan setapak yang membelah hutan kecil di pinggir kota. Di jalan itu tampak Abu Nawas berjalan sendirian. Ia baru saja pulang dari sebuah desa untuk mengobati seorang petani miskin yang sakit parah. Karena kebaikan hatinya, Abu Nawas tak meminta upah sepeser pun. Kini ia hanya membawa sehelai jubah lusuh, tongkat kayu, dan sebuah kantong kecil berisi roti kering. Namun siapa sangka, di tengah perjalanan itu bahaya sudah mengintainya. Di balik pepohonan, sekelompok begal sadis sedang mengintip. Mereka dikenal kejam, tak segan membunuh demi harta. Pimpinan mereka adalah seorang bertubuh tinggi besar dengan mata melotot dan wajah penuh bekas luka. Lihat itu, seorang lelaki sendirian. Malam ini kita dapat mangsa muda, bisik si pemimpin begal. Anak buahnya mengangguk dengan penuh semangat. Mereka sudah lama tak mendapatkan jarahan. Langkah Abu Nawas terhenti. Hatinya yang waspada mulai curiga. Telinganya menangkap suara ranting patah di kejauhan. Ia memandang ke sekitar, tapi terlihat hanya gelap dan bayangan pepohonan. Astagfirullah, sepertinya aku sedang diincar makhluk jahat malam ini, bisik Abu Nawas dalam hati. Namun ia tetap tenang. Bukan sifatnya untuk panik. Ia mulai memikirkan cara agar bisa selamat. Dan di saat itulah muncul ide cemerlang di benaknya. Abu Nawas tahu betul, para begal biasanya takut pada satu hal, hantu. Di zaman itu, banyak orang percaya bahwa hantu gentayangan sering muncul di jalan sepi, terutama di malam gelap seperti ini. Abu Nawas tersenyum tipis. Ia melepas jubahnya perlahan. Kemudian dengan roti kering yang dibawa, ia menggosok-gosok mukanya hingga putih seperti pucat mayat. Lalu ia mengibaskan jubahnya ke atas kepalanya seperti kain kafan. Kini penampilannya benar-benar menyeramkan. Wajahnya pucat, matanya kosong, jubahnya menjuntai seperti kain kafan, dan ia berjalan terhuyung-huyung sambil mengerang pelan. Erang Abu Nawas dengan suara berat dan seram. Langkahnya perlahan-lahan mendekati tempat para begal bersembunyi. Ketika para begal melihat sosok itu muncul dari balik kabut tipis, tubuh mereka langsung gemetar. Apa itu? Astagfirullah, jangan-jangan itu hantu, seru salah seorang anak buah begal. Diam kau, mana ada hantu, bentak pimpinan mereka. Walau sebenarnya ia sendiri mulai berkeringat dingin. Namun semakin dekat sosok itu, semakin nyata kengerian yang mereka rasakan. Wajah pucat, mata melotot tanpa berkedip, dan suara erangnya membuat bulu kuduk berdiri. Darah, nyawa, desis Abu Nawas sambil merentangkan kedua tangannya. Seketika, dua begal langsung lari terbirit-birit meninggalkan tempat persembunyian mereka. Pimpinan mereka mencoba tetap tenang, tapi ketika Abu Nawas makin dekat dan tiba-tiba melompat kecil sambil berteriak, "Aku datang untuk menagih nyawa kalian."
Pimpinan begal menjerit, melempar pedangnya, lalu lari secepat kilat menyusul anak buahnya. Begitu para begal itu menghilang di kegelapan malam, Abu Nawas melepaskan jubahnya dari kepala dan tertawa pelan. Haha, dasar penakut. Begitu mudahnya mereka ditipu hanya dengan kain lusuh dan roti kering. Ia melanjutkan perjalanannya dengan tenang sambil sesekali tersenyum mengingat wajah pucat para begal yang ketakutan. Namun siapa sangka itu baru awal dari petualangan malam itu. Para begal ternyata tidak menyerah begitu saja. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Teman Mimpi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.